Pemilihan umum atau pemilu, kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Pelaksanaan 5 tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adil dalam norma konstitusi pemilu menunjukkan bahwa perwujudan hukum yang menunjukkan demokratis sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dilaksanakan secara berkeadilan. Peralihan sekaligus pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat tidak boleh dilaksanakan tidak fair. Semuanya harus dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan dengan kejujuran. Dalam arti, dalam pelaksanaan pemilu, jangan sampai dikotori atau dikhianati dengan cara-cara yang tidak baik. Salah satunya mungkin dengan cara bagaimana mengotak-atik peraturan perundang-undangan, yang mana undang-undang itu hanya untuk kepentingan para elit politik saja. Baik kecurangan ini melalui tipu daya peraturan perundang-undangan maupun tipu daya yang tidak sesuai dengan hukum dan moral. Dalam konteks demokrasi, teori keadilan adalah menempatkan demokrasi yang benar. Sistem pemilu yang bersifat profesional terbuka menuntut para kontestan politik harus bekerja keras, harus memiliki daya yang sangat kuat untuk menggait para pemilih dengan cara apapun dilakukan, entah bagaimanapun caranya agar dia menang. Dalam kompetisi, para kontestan dengan susah payah, jatuh bangun, bahkan sikut, saling menyikut antara peserta pemilu pasti terjadi, terutama di dalam internal partai sendiri. Lalu keadilan pemilu yang diharapkan seperti apa? Apakah pemilu yang adil itu hanya didasarkan atau difahami ketika semua proses pemilu dilaksanakan secara fair, tidak ada pelanggaran, ataukah dengan standarisasi hak para pemilih terakomodir? Dalam hal ini, IDEA telah memberikan batasan standarisasi adil dan tidaknya pelaksanaan pemilu. Menurut IDEA, pelaksanaan pemilu yang adil, yakni semua mekanisme sudah dijalankan sesuai dengan aturan. Ketersediaan instrumen pemilu sudah terpenuhi dan mekanisme pelaksanaan sengketa juga sudah terlalui. Tentunya pandangan tersebut sangat prosedural formalistik. Artinya apa? Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi makna dari sebuah kebenaran. Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada secara prosedural yang ada di dalam undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Selain pandangan dari IDEA tersebut, ada salah satu praktisi pemilihan umum, yakni Ramlan Subakti, setidaknya memberikan pandangan keadilan pemilu atau pemilu yang adil dan bermartabat ini setidaknya ada tujuh komponen. Yang pertama, kesetaraan antara warga negara. Jadi semua warga negara memiliki hak yang sama, baik dalam memilih maupun dipilih. Yang kedua, kepastian hukum yang telah dirumuskan. Ketiga, persaingan bebas antara peserta pemilu. 4, partisipasi seluruh komponen yang ada. Stakeholder saling memberikan, saling menguatkan, saling mensupport dan sebagainya. Dan yang kelima, badan penyelenggara pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki sifat profesional,
harus memiliki sifat profesionalitas, integritas, dan imparsial. Dan yang keenam, integritas penguatan penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu. Berawal dari dua pandangan tersebut, setidaknya dapat saya simpulkan bahwa keadilan pemilu sebagai pelaksanaan pemilu dan memberikan ruang kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam suatu sistem demokrasi yang menguntungkan semua warga negara. Selain itu juga keadilan pemilu tidak hanya berhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya. Mekanisme juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Dan keadilan pemilu harus diisi oleh penyelenggara pemilu non-partisipan. Mereka yang tidak ikut partai manapun, tidak terpengaruh oleh siapapun. Jadi bisa menunjukkan sifat profesionalitas, memiliki integritas yang kuat, maka akan bisa menjadikan setidaknya keadilan pemilu benar-benar terwujud. Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi bagaimana pemilu ini merupakan sebuah kontestasi secara bebas dan setara. Oleh sebab itu, Bawaslu, KPU harus benar-benar mengawal, menjaga pelaksanaan pemilu agar pemilu ini nantinya akan menghasilkan pemilu yang berkeadilan. Oleh sebab itu, selain dari Bawaslu, KPU, masyarakat, semua elemen pun harus benar-benar memiliki keinginan bagaimana mewujudkan pemilu yang berkeadilan.